Shalom. Kita tahu bahwa mujizat Tuhan itu nyata, kuasanya tidak terbatas. Saat kita percaya dan mengandalkan Dia, bahwa Tuhan menyediakan rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, oh, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dimanapun saudara berada. Selamat bertemu kembali dengan saya Benny Budianto pada program ibadah online GBI Home 30 Agustus 2020. Saya percaya saudara ada dalam lindungan Tuhan, sehingga saat ini kalau kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Saudara, hari ini kita akan berbicara tentang satu tema yang menarik, yang saya percaya dapat memberkati kita semua menghadapi pergumulan hidup yang semakin hari semakin berat. Tetapi saya percaya di dalam Tuhan ada kekuatan, ada kemenangan, karena Dia adalah Allah yang tidak berubah. Kuasanya tidak berubah, kasihnya tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bersyukur Tuhan, kami ada karena anugerah-Mu. Terima kasih atas penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami, sehingga 1 minggu sudah kami lalui, dan kami percaya penyertaan Tuhan terus bekerja dalam hidup kami. Tiba saatnya untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu, karena kami tahu dengan kebenaran firman-Mu kami dapat melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan, mengurapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, sehingga setiap kata yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu ini boleh menjadi sesuatu yang menguatkan, memberi kemampuan untuk lebih lagi mengasihi Engkau, bahkan menjadi pribadi yang semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Untuk itu Bapa, biar kiranya Roh Kudus menyertai kami semua, sehingga kebenaran lepas kebenaran boleh kami miliki dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah siap diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Suatu ketika ada seorang ayah memiliki anak yang mudah marah. Anaknya ini sukar untuk mengendalikan dirinya. Anaknya ini gampang tersinggung, dan pada akhirnya anak ini tidak dapat mengendalikan diri. Satu ketika ayahnya berkata kepada anak ini, "Nak, kamu harus mengubah dirimu, kamu harus berubah,
kamu harus dapat mengendalikan dirimu. Pada saat kamu tidak bisa mengendalikan dirimu, ini yang Bapak pesankan kepada kamu. Kamu harus memaku pagar rumah satu paku pada saat engkau marah atau tidak bisa mengendalikan dirimu. Ayahnya mengiyakan, dan pada akhirnya dia menjalani hari-hari ke depan. Pada saat dia marah, dia memaku pagar rumah dengan satu paku, saudara. Dan luar biasanya hari pertama dia lalui dengan 37 paku tertancap di depan di pagar depan rumahnya. Pada saat dia melihat itu, saudara, dia terkejut. Ternyata aku adalah pribadi yang mudah marah, sukar untuk mengendalikan diri. Dan pada akhirnya dia berusaha untuk menahan emosinya. Dia berusaha untuk mengendalikan dirinya. Hari lepas hari, akhirnya apa yang dia paku di pagar rumah semakin berkurang. Artinya dia sudah bisa mengendalikan dirinya. Dan dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku sudah bisa belajar mengendalikan diriku. Aku sudah bisa menahan emosiku." Dan ayahnya berkata kepada anaknya, "Bagus anakku. Sekarang engkau harus belajar mengendalikan diri lebih lagi. Pada saat satu hari engkau bisa mengendalikan diri atau tidak marah, engkau harus mencabut paku yang ada di depan rumah kita, di pagar depan rumah kita." Dan pada akhirnya ia melakukan itu. Hari lepas hari dia gumuli bagaimana dia menjalani proses untuk mengubah dirinya menjadi pribadi yang dapat mengendalikan diri. Dan pada akhirnya dia melihat pagar di depan rumahnya yang tadinya banyak paku sudah ditancapkan oleh dirinya, sudah tidak ada lagi. Karena dia berhasil hari lepas hari untuk mengendalikan diri, tidak marah lagi. Dan dengan bangga dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, lihat, pagar rumah kita sudah tidak ada paku lagi, karena aku sudah dapat mengendalikan diriku." Ayahnya berkata, "Bagus anakku, inilah pelajaran yang engkau dapati. Kamu lihat di sana, pagar rumah kita sudah tidak ada paku lagi, artinya engkau dapat mengendalikan diri saat ini. Tetapi kalau engkau cermati pagar di depan rumah kita, ada lubang-lubang bekas paku yang sudah engkau tancapkan dan sudah engkau cabut kembali." Artinya apa, saudara? Artinya apa, anakku? Artinya pada saat engkau marah, tanpa disadari atau disadari, ada orang-orang yang terluka. Sehingga kita harus menyadari bahwa amarah kita atau pada saat kita tidak dapat mengendalikan diri, itu membuat orang-orang sekitar kita mengalami luka di dalam hidupnya. Sehingga hari ini, saudara, ini menjadi sesuatu hal yang menarik untuk kita bicarakan. Bagaimana kita dapat hidup dalam pengendalian diri. Tema hari ini saya beri judul Hidup dalam Pengendalian Diri. Melangkah bersama Kristus dalam pengendalian diri. Subtemanya seperti itu. Karena kita percaya tatkala kita mau dan rindu melangkah bersama Kristus di dalam hidup kita, maka kita dapat menjadi pribadi yang dapat mengendalikan diri kita dan menjadi pribadi yang mengalami terobosan baru di dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 16 ayat 32, "Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota." Tandanya di sini, saudara, Amsal ditekankan di sini orang yang dapat mengendalikan diri atau menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Artinya pengendalian diri adalah hal yang penting untuk kita miliki di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, saudara, mengapa penguasaan diri penting untuk kita miliki? Mari kita lihat di dalam 1 Petrus 4 ayat 7, firman Tuhan berkata, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." Saudara, ini penting. Di dalam ayat ini dikatakan, kuasailah dirimu. Artinya kita harus memiliki pengendalian diri. Dan ini penting untuk kita miliki karena apa? Karena yang pertama, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kita tidak selamanya hidup. Artinya ada masa di mana kita hidup. Dan pada saat kita hidup, kita harus dapat mengendalikan diri. Dan yang kedua, pengendalian diri membuat kita tenang menghadapi segala sesuatu. Firman Tuhan yang sudah kita bacakan,
supaya engkau dapat tenang, supaya dapat bisa berdoa. Jadi ini penting untuk kita dapat mengendalikan diri kita, memiliki buah-buah roh, dan salah satunya adalah penguasaan diri. Pengertian pengendalian diri, self-control atau pengendalian diri merupakan kemampuan diri dalam mengendalikan perilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pada saat kita berbicara tentang pengendalian diri, kita berbicara tentang kemampuan di dalam diri kita, pribadi lepas pribadi, dalam mengendalikan perilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Ada kemauan di dalam diri kita untuk apa? Untuk mengubah hidup kita menjadi pribadi yang semakin baik. Sehingga pengendalian diri bukan proses satu malam langsung jadi. Satu malam kita berubah dari orang yang tidak dapat mengendalikan diri menjadi orang yang mengendalikan diri. Harus ada proses yang kita jalani. Proses itu adalah bagaimana kita merelakan diri kita untuk kita dibentuk sehingga kita dapat mengendalikan perilaku diri kita mencapai tujuan tertentu, memuliakan nama Tuhan. Jadi tujuan pengendalian diri, saudara, agar hidup kita sesuai, searah dengan pikiran dan perasaan Allah. Haleluya. Menarik untuk kita jalani hidup ini kalau kita memiliki pengendalian diri. Karena pada saat kita memiliki pengendalian diri, meskipun kita ada di dalam badai kehidupan, kita tetap tenang, kita tetap melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Saudara, sebelum kita lebih jauh lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan, bagaimana caranya kita menjadi pribadi yang dapat hidup dalam pengendalian diri, mari kita mendasari dengan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan ayat 23, satu perikop tentang Yusuf di rumah Potifar. Saya akan bacakan buat saudara. Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan 23. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Saya lengkap ke ayat yang ke-7. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istrinya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di dalam rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Sampai ayat-ayat selanjutnya saudara dapat baca di rumah dengan lebih dalam lagi, saudara. Mari saudara kita renungkan kebenaran ini, saudara. Ini menjadi satu peristiwa yang luar biasa bagaimana Yusuf ada di rumah Potifar setelah Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya kepada Bani Ismail. Yusuf pada akhirnya ada di sebuah rumah pegawai istana Firaun yang bernama Potifar. Ia menjadi budak di situ. Dan pada saat Potifar melihat bagaimana Yusuf disertai Allah, bagaimana segala sesuatu yang dikerjakannya menjadi berhasil, ia dipercayakan untuk apa, saudara? Untuk melakukan segala sesuatu di dalam rumah Potifar. Sehingga firman Tuhan yang tadi sudah kita baca, Yusuf mengatakan, tidak ada yang lebih besar kuasanya selain daripada aku. Karena segala sesuatu sudah diberikan kepada Yusuf. Cuman Potifar, istri Potifar saja yang tidak diberikan kuasa kepada Yusuf, karena dia istri Potifar, saudara. Dan dikatakan di dalam perikop ini, Tuhan memberkati Potifar dan yang ada di dalamnya. Karena apa? Karena ada Yusuf, saudara. Hari lepas hari, Yusuf dibujuk oleh istri Potifar untuk melakukan hal yang jahat di mata Tuhan dan di mata manusia. Dan pada akhirnya Yusuf tidak pernah terbujuk untuk melakukan itu.
Ayat 7 yang sudah kita baca, selang beberapa waktu istrinya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istrinya, tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Haleluya. Dan dikatakan di sini, walaupun dari hari ke hari perempuan itu memujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Yusuf dapat menguasai dirinya, walaupun hari lepas hari ada bujukan, ada rayuan yang diberikan kepada Yusuf, tetapi Yusuf tidak mengindahkan bujukan itu. Yusuf tetap dapat menguasai dirinya dan tidak berdosa kepada Tuhan. Ada 3 kebenaran penting yang membuat kita dapat hidup dalam pengendalian diri. Mari kita pelajari lebih lagi, saudara. Yang pertama adalah kita harus memiliki pengertian bahwa semua yang kita alami adalah anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita memiliki pengertian bahwa semua yang kita capai di dalam hidup kita adalah anugerah Tuhan, maka kita dapat menguasai diri kita. Semua berkat yang kita terima adalah anugerah Tuhan, bukan dari hasil usaha kita. Mungkin pada saat ini kita berkata kepada orang lain, karena kerja keras pula aku dapat menikmati berkat-berkat yang ada di dalam hidupku. Aku dapat menikmati harta benda yang begitu berlimpah. Tetapi sesungguhnya, saudara, kalau bukan karena anugerah Tuhan, apa yang kita lakukan tidak menghasilkan sesuatu yang dapat memberkati kita. Sehingga kita harus menyadari semua berkat yang kita terima adalah anugerah Tuhan. Tidak ada satu alasan untuk kita bermegah, karena Tuhanlah yang menjadikan segala-galanya menjadi luar biasa di dalam hidup kita. Semua karena anugerah Tuhan. Harusnya kita dapat berkata kepada diri kita, kepada orang-orang yang kita temui, orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwa semua pencapaian dalam hidup kita adalah anugerah Tuhan. Ayat 5 dan sampai ayat 6 berkata, sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik di rumah maupun di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Haleluya. Jadi saudara, Yusuf diberkati Tuhan, dan segala sesuatu yang dilakukan Yusuf menjadi baik dan berhasil. Sehingga bukan hanya Yusuf yang diberkati, orang-orang di sekitar itu pun, orang-orang yang ada di rumah Potifar pun diberkati oleh Allah. Karena apa? Karena ada orang yang bernama Yusuf, yang percaya kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, dan yang mengerti segala sesuatu yang dia capai adalah anugerah Tuhan. Firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 10, tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus menyadari bahwa kalau dia ada sebagaimana dia ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan karena dia menyadari semua karena anugerah Tuhan, dia melakukan yang terbaik di dalam kehidupannya. Untuk apa, saudara? Untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kalau kita mengerti bahwa semua karena anugerah Tuhan, maka kita akan hidup bagi Tuhan, bukan bagi diri kita sendiri. Sehingga hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam diriku. Saudara, kalau saudara melihat kupasan di dalam perikop yang sudah kita baca, firman Tuhan berkata ayat 9, bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Artinya Yusuf mengerti bahwa semua yang dia dapat saat itu adalah anugerah Tuhan. Sehingga dia tidak mungkin hidup bagi dirinya sendiri dan melakukan pelanggaran kepada Tuhan. Karena dia tahu kalau dia hidup itu karena anugerah Tuhan. Sehingga Yusuf hidup bagi Tuhan, bukan bagi dirinya sendiri. Kalau Yusuf hidup bagi dirinya sendiri, tentunya Yusuf sudah jatuh di dalam dosa dan pelanggaran.
Dia tidak akan mengindahkan lagi untuk taat kepada Allah. Tetapi sebaliknya, Yusuf mengerti bahwa hidupnya karena anugerah Tuhan. Dan dia mengerti untuk menjaga keberadaan dirinya di hadapan Tuhan, untuk tidak mengecewakan Tuhan. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku hidup bukan aku sendiri, tetapi aku hidup bagi Kristus. Haleluya. Saudara, mari kita koreksi diri kita. Kita renungkan apa yang kita alami, apa yang kita lakukan saat-saat ini. Apakah kita melakukan segala sesuatu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, atau kita melakukan segala sesuatu supaya Tuhan dimuliakan melalui hidup kita? Biar kiranya kita boleh mengerti kebenaran di dalam Galatia 2 ayat 20. Kalau kita hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, artinya bukan lagi aku mengejar keuntungan diriku sendiri, tetapi aku hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Sehingga kita dapat mengerti semua karena anugerah Tuhan. Dan orang yang mengerti kebenaran ini, bahwa semua karena anugerah Tuhan, dia akan melakukan yang terbaik dalam dirinya untuk memuliakan nama Tuhan. Ayat 2 berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Selalu berhasil artinya Yusuf tidak tinggal diam saja. Yusuf melakukan pekerjaan yang menjadi bagiannya dengan sungguh-sungguh, dan pada akhirnya apa yang dikerjakan Yusuf selalu berhasil. Karena apa? Karena Allah menyertai Yusuf. Dan saya percaya tatkala kita mengandalkan Tuhan, kita mengerti semua karena anugerah Tuhan, maka kita akan melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan untuk dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan hasilnya pasti, saudara, kita akan berhasil dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Jadi poin yang pertama, untuk kita boleh memiliki hidup di dalam pengendalian diri adalah kita harus menyadari yang pertama, bahwa semua karena anugerah Tuhan. Yang kedua, untuk kita dapat hidup dalam pengendalian diri, kita harus memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus. Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Haleluya. Setiap orang percaya ada Roh Kudus di dalam dirinya. Tetapi tidak setiap orang yang percaya kepada Tuhan dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Hanya orang-orang yang memiliki kerinduan untuk dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Hanya orang-orang yang memberi diri untuk dikuasai oleh Roh Kudus. Mereka adalah pribadi-pribadi yang dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Saya percaya saudara dan saya punya kerinduan yang sama untuk kita menjadi orang percaya yang dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Karena dengan cara itu, Roh Kudus mengubah diri kita menjadi pribadi yang semakin baik lagi. Kita mau berubah, tetapi kita tidak dapat berubah dengan kekuatan kita sendiri. Kita dapat berubah tatkala kita menyerahkan hidup kita pada pimpinan Roh Kudus. Sehingga kita dapat mengerti kekuatan dari Roh Kuduslah yang mengubah hidup kita menjadi pribadi yang semakin baik. Haleluya. Memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus, ini mengandung pengertian bahwa Allah selalu menyertai orang yang mau dipimpinnya. Yang percaya katakan amin. Allah selalu menyertai orang yang mau dipimpinnya. Dia adalah pribadi yang tidak pernah memaksa, tetapi dia akan menyertai orang yang rindu dipimpin olehnya. Lihat ayat 2-3 saudara. Allah selalu menyertai Yusuf. Apa yang dikerjakan Yusuf selalu berhasil. Sehingga pada saat orang melihat apa yang dilakukan Allah di dalam kehidupan Yusuf, menjadi tertarik. Potifar pada saat melihat bagaimana Allah menyertai apa yang dikerjakan Yusuf, menjadi berhasil. Potifar tertarik untuk apa? Menyerahkan kekuasaan kepada Yusuf untuk dikelola oleh Yusuf. Karena dia tahu bahwa Yusuf dapat dipercayai. Haleluya. Jadi saudara, ini menjadi kerinduan kita.
kita memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kita percaya Allah selalu menyertai orang yang mau dipimpinnya. Dan ini berarti pada saat kita berkata kepada Tuhan, aku mau memberi diriku untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya kita mau menyerahkan otoritas hidup kita pada Tuhan, bukan pada yang lain. Memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus artinya menyerahkan otoritas hidup hanya pada Tuhan. Kejadian 50 ayat 20, di situ dijelaskan bahwa Yusuf tidak mendendam kepada saudara-saudaranya yang sudah mereka-rekakan kejahatan di dalam kehidupan Yusuf. Firman Tuhan berkata di dalam Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Haleluya. Saudara, tatkala kita mau memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus, artinya kita merealisasikan kerinduan itu dengan cara apa? Menyerahkan otoritas hidup kita kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah berikan otoritas di dalam hidup kita, maka Dia akan bekerja sesuai dengan kehendaknya. Yang pasti kehendak Tuhan baik di dalam hidup kita, menjadikan segala sesuatu menjadi baik. Dan pada saat kita menyerahkan otoritas hidup kepada Tuhan, Dia akan mengubah kita seperti yang Dia mau. Haleluya. Dan pada saat kita memberi diri kepada Tuhan, tentunya kita akan menjadi pribadi yang memiliki karakter unggul. Karena karakter unggul terlahir dari pimpinan Tuhan. Haleluya. Ayat 8 berkata, tetapi Yusuf menolak berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di dalam rumah ini, dan ia menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Ayat yang 10 berkata, walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf tidak mendengarkan bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Kualitas Yusuf teruji tatkala ia digoda oleh istri Firaun, dan dia membuktikan diri menjadi pribadi yang unggul, punya karakter unggul. Ayat 8 menggambarkan bagaimana Potifar menyerahkan segala kekuasaan kepada Yusuf. Ini membuktikan bahwa Yusuf dapat dipercaya, punya karakter unggul di dalam diri Yusuf. Dan ayat yang ke-10 yang sudah kita baca dikatakan, hari lepas hari Yusuf dibujuk oleh istri Potifar, tetapi dia toh tidak mau menerima bujukan itu. Artinya Yusuf memiliki keteguhan, karakter Yusuf sangat teruji, sehingga dia tidak jatuh di dalam dosa, tidak jatuh dalam bujuk rayu istri Potifar. Karakter unggul terlahir dari pimpinan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana kisah Yusuf membuktikan bahwa Yusuf dipimpin oleh Tuhan, dan melalui pimpinan Tuhan dalam suka dan duka terlahirlah Yusuf yang punya karakter unggul. Saya percaya pada saat kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan menjadi pribadi yang semakin hari diubah oleh Tuhan, menjadi pribadi yang punya karakter unggul, karakter yang berbeda dengan dunia, karakter yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Poin yang terakhir, untuk kita dapat menjadi pribadi yang hidup dalam pengendalian diri, kita harus punya kerinduan bertumbuh semakin dewasa secara rohani. Punya kerinduan bertumbuh semakin dewasa secara rohani. Karena apa, saudara? Karena orang dewasa adalah orang yang dapat mengendalikan diri. Saudara tidak dapat mengharapkan seorang anak kecil yang polos untuk dapat mengendalikan dirinya. Kalau seorang anak kecil, kita lihat, saudara, pada saat dia melihat ada sesuatu yang menyenangkan dirinya, dia akan meminta itu dengan spontan. Contohnya kalau kita pergi ke mall, saudara, pada saat kita melewati gerai es krim, anak kecil atau anak kita mungkin berkata, papi belikan es krim. Dia tidak akan melihat kiri kanan, dia tidak akan jaim, dia akan berteriak terus. Dan kalau papinya membentak dia untuk dia diam, dia akan menangis. Bahkan mungkin, saudara, dia akan terguling-guling di lantai mall. Tentunya ini anak kecil, saudara, ya, anak balita lah. Dia tidak akan mengindahkan hal yang lain. Tetapi, saudara, kalau anak saudara sudah umur 17 tahun, tidak mungkin
Pada saat dia minta sesuatu di mall, dia akan berguling-guling kalau dia tidak dipenuhi permintaannya. Tidak, saudara, dia akan menjaga sikapnya. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa orang dewasa lah yang dapat mengendalikan diri. Kalau saat ini saudara adalah pribadi yang sukar mengendalikan diri, itu artinya saudara belum menjadi pribadi yang dewasa secara rohani. Jadilah pribadi yang mau bertumbuh secara rohani, karena dengan cara itu kita dapat mengendalikan diri kita. Bertumbuh semakin dewasa secara rohani, artinya kesediaan diri untuk masuk dalam proses Tuhan. Tadi saya sudah uraikan kepada saudara secara singkat, bahwa pengendalian diri adalah satu buah roh yang tidak dilahirkan dengan waktu yang singkat. Semalam tiba-tiba saudara dapat menjadi pribadi yang mengendalikan diri atau menguasai diri saudara. Tidak, saudara. Ini menjadi satu buah roh yang memerlukan proses di dalam hidup kita. Diperlukan kesediaan diri untuk masuk dalam proses Tuhan. Ayat yang ke-20 berkata, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Pada saat Yusuf dituduh oleh istri Potifar, dia menyerahkan dirinya dalam tuduhan itu. Dia tidak memberontak. Saya tidak melihat bagaimana Yusuf membela dirinya, tetapi dia hanya diam saja, seolah-olah Yusuf pasrah terhadap tuduhan istri dari Potifar. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dipenjarakan. Ini satu proses yang membutuhkan keberanian, yang membutuhkan harga pengorbanan, dan Yusuf melakukan itu karena dia tahu kalau dia memiliki hidup yang benar di hadapan Tuhan, dia akan menjadi pribadi yang semakin kuat di dalam Tuhan. Bertumbuh semakin dewasa secara rohani artinya memiliki kesediaan diri untuk masuk dalam proses Tuhan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara dan saya menjalani hidup yang semakin hari semakin berat saat-saat ini? Apakah kita mengerti bahwa pergumulan yang kita alami adalah proses untuk kita dibentuk menjadi pribadi yang semakin baik di dalam Tuhan? Perlu kesediaan diri untuk masuk dalam proses Tuhan. Kalau kita mengerti hal ini, tentunya kita tidak akan menggerutu, tetapi kita akan berkata, Tuhan berikan kekuatan kepada saya untuk saya dapat melalui setiap pergumulan ini. Karena saya tahu, tatkala saya keluar dari pergumulan ini, saya akan menjadi pribadi yang menang atas setiap pergumulan. Haleluya. Jadi bertumbuh semakin dewasa secara rohani artinya memiliki kesediaan diri untuk masuk dalam proses Tuhan. Proses Tuhan itu terkadang menyakitkan, tetapi akan membuat kita bersinar dan dewasa di dalam Tuhan. Seperti emas diuji oleh api, dia akan keluar sebagai emas yang murni, bersinar. Tatkala kita mengalami proses Tuhan, kita harus tetap ada di dalam hadirat Tuhan, supaya kita dapat mengendalikan diri kita, menguasai diri kita, dan pada akhirnya kita dapat menjadi pribadi yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan yang diperlukan oleh orang-orang yang memiliki kerinduan bertumbuh secara dewasa di dalam rohani adalah ia harus tetap berada dalam persekutuan orang percaya. Jadi saudara, penting untuk kita tetap berada dalam persekutuan orang percaya, karena pada saat kita ada dalam persekutuan orang percaya, kita dapat saling menguatkan, meneguhkan di dalam kekuatan daripada Tuhan. Sehingga tatkala kita lemah karena menghadapi pergumulan di dalam hidup kita, ada orang-orang yang memberikan kekuatan untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara, lihat di sini di dalam ayat yang ke-12, lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menanggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Yusuf meninggalkan istri Potifar dengan segera karena keadaan yang mendesak. Yusuf tahu kalau dia tidak keluar, dia akan jatuh di dalam dosa. Yusuf mengerti bahwa lingkungan yang baik akan membuat dia semakin baik, tetapi lingkungan yang buruk akan membuat dia semakin buruk, sehingga dia keluar dari pergumulan. Saudara, menjadi hal yang penting untuk kita tetap berada di dalam persekutuan orang-orang percaya. Karena pada saat kita ada di dalam persekutuan orang-orang percaya, kita menjadi pribadi
yang terus bertumbuh, semakin hari semakin dewasa secara rohani, dan kita menjadi pribadi yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Amsal 22 ayat 24 sampai 25 berkata, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jadi penting untuk kita menilai lingkungan yang ada di mana kita berada. Kalau saudara mau menjadi pribadi yang bertumbuh secara dewasa, jadilah pribadi yang rindu berada di tengah-tengah orang percaya. Bukan berarti saudara tidak mengurung diri saudara dari dunia di luar sana, tidak. Tetapi yang ingin saya katakan adalah jangan pernah meninggalkan persekutuan orang percaya. Karena pada saat kita meninggalkan persekutuan orang percaya, kita akan menjadi lemah. Tetapi pada saat kita tetap ada di dalam persekutuan orang percaya, saya percaya kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Kita bisa saling menguatkan, meneguhkan di dalam Tuhan. Jadi saudara, pengendalian atau penguasaan diri adalah buah roh yang dihasilkan dari proses hidup bersama dengan Tuhan. 3 hal yang penting membuat kita memiliki pengendalian diri adalah, yang pertama, kita harus memiliki pengertian bahwa semua adalah karena anugerah Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang dapat kita kerjakan tanpa penyertaan Tuhan yang membuat kita berhasil di dalam hidup kita. Yang kedua adalah kita harus memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus adalah orang yang mengerti benar bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan yang ketiga, biar kiranya kita punya kerinduan bertumbuh semakin dewasa secara rohani. Karena orang yang bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa secara rohani adalah orang yang akan menghasilkan buah-buah roh. Dan salah satunya adalah penguasaan diri atau pengendalian diri. Setiap kita harus dapat mengendalikan diri kita, sehingga hidup yang kita jalani akan memberkati orang sekitar kita, dan tentunya kita dapat menyenangkan hati Tuhan, Allah yang kita sembah. Glory bagi nama Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu, untuk kami boleh memiliki hidup dalam pengendalian diri. Tuhan, kami menyadari ini menjadi hal yang penting untuk kami boleh memiliki roh, buah roh, yaitu pengendalian diri atau penguasaan diri. Tuhan, berikan kekuatan kepada kami pribadi lepas pribadi, supaya bukan hanya kami mengerti kebenaran firman-Mu, tetapi kami belajar melakukannya di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati setiap pribadi lepas pribadi dimanapun mereka berada. Berikan kemampuan kepada mereka untuk melihat penyertaan Tuhan yang luar biasa, sehingga tatkala pergumulan persoalan boleh menimpa mereka, mereka tetap percaya Allah yang menyertai mereka adalah Allah yang baik, Allah yang menjadikan segala-galanya menjadi baik, indah pada waktunya. Terima kasih Bapa atas kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati Tuhan, katakan bersama dengan saya, amin. Amin. Terima kasih saudara atas waktu yang saudara berikan untuk mendengarkan program ini. Tuhan Yesus memberkati dan semakin kuat di dalam Tuhan. Amin.